Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forkoni Yudhistira SSNKOM selaku dosen mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Saya Hafid Desvianto dari kelompok 9 yang beranggotakan Christiana Asitarus sama Mardiansyah Putra. Izin menyampaikan materi terkait analisis penggunaan algoritma Cohen pada jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Algoritma komponen pada jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru dalam percepatan proses pembelajaran training yang signifikan dan verifikasi yang akurat dalam mengenali pola suatu penyakit. Algoritma backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran supervised learning, yaitu pembelajaran yang membutuhkan pengawasan dalam proses pembelajarannya dalam pengenalan pola penyakit paru yaitu pneumonia dan TBC paru-paru. Salah satu teknik komputasi yang dikelompokkan dalam AI adalah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan yang dirancang dan dilatih untuk memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh manusia dalam menyelesaikan persoalan yang rumit dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan syaraf mensimulasi struktur proses-proses otak, fungsi syaraf biologis, dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola-pola yang kompleks serta belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Jaringan syaraf tiruan, self organizing maps atau SOM, atau disebut juga dengan jaringan kohonen, telah banyak dimanfaatkan untuk pengenalan pola baik berupa pola penyakit, citra, suara, dan lain-lain. Jaringan SOM sering pula digunakan untuk interaksi ciri fitur pada proses awal pengenalan pola. Ia mampu memproduksi dimensi input pola ke jumlah yang lebih sedikit sehingga pemrosesan komputer menjadi lebih hemat. Penggunaan algoritma komponen pada jaringan syaraf tiruan dan backpropagation diharapkan dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik pada proses pelatihan training yang dapat mempercepat dalam pengenalan pola suatu penyakit. Algoritma backpropagation. Algoritma pelatihan backpropagation neural network atau BPNN pertama kali dirumuskan oleh Werbus dan dipopulerkan oleh Rumelhart dan MC Cleland. Pada supervised learning terdapat pasangan data input dan output yang dipakai untuk melatih JST sehingga diperoleh bobot penimbang weight yang diinginkan. Pelatihan backpropagation meliputi tiga fase. Yang pertama, fase propagasi maju feed forward, pola pelatihan masukan. Pola masukan dihitung maju mulai dari layer masukan hingga layer keluaran dengan fungsi aktivasi yang ditentukan. Yang kedua, fase propagasi mundur, back propagation. Dari error yang terkait, selisih antara keluaran dan target merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasi mundur, dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Yang ketiga, fase modifikasi bobot. Ketiga tahapan tersebut diulang terus-menerus sampai mendapat nilai error yang diinginkan. Setelah training selesai dilakukan, hanya tahap pertama yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan syaraf tiruan tersebut. Kemudian, dilakukan pengujian terhadap jaringan yang telah dilatih. Pembelajaran algoritma jaringan syaraf membutuhkan perambatan maju dan diikuti dengan perambatan mundur, seperti halnya jaringan syaraf yang lain. Pada jaringan feed forward umpan maju, pelatihan dilakukan dalam rangka perhitungan bobot sehingga pada akhir pelatihan akan diperoleh bobot-bobot yang baik. Sehingga proses pelatihan, bobot-bobot diatur secara iteratif untuk meminimumkan error kesalahan yang terjadi. Error kesalahan dihitung berdasarkan rata-rata kuadrat kesalahan MSA. Rata-rata kuadrat kesalahan juga dijadikan dasar perhitungan untuk kerja fungsi aktivasi. Sebagai besar, pelatihan untuk jaringan feed forward umpan maju menggunakan gradien dari fungsi aktivasi untuk menentukan bagaimana mengatur bobot-bobot dalam rangka meminimumkan kinerja. Gradien ini ditentukan dengan menggunakan suatu teknik yang disebut backpropagation. Pada dasarnya, algoritma pelatihan standar backpropagation akan menggerakkan bobot dengan arah gradien negatif. Prinsip dasar dari algoritma backpropagation adalah memperbaiki bobot-bobot jaringan dengan arah yang membuat fungsi aktivasi menjadi turun dengan cepat. Langkah-langkah yang dilakukan pada prosedur pelatihan adalah langkah pertama, inisialisasi bobot hubungan antara neuron dengan menggunakan bilangan acak kecil.
0,5 sampai plus 0,5. Langkah pertama, kerjakan langkah kedua sampai langkah 9 selama kondisi berhenti yang ditentukan dapat dipenuhi. Langkah kedua, kerjakan langkah ketiga sampai langkah ke-8 untuk setiap pasang pelatihan. Langkah ketiga, setiap unit masukkan XI, I sama dengan 1, titik N, menerima sinyal masukan XI, dan menyebarkannya ke seluruh unit pada lapisan tersembunyi. Langkah keempat, setiap unit tersembunyi. Jumlahkan bobot sinyal masukannya, seperti lihat rumusnya. Algoritma kohonen. Jaringan kohonen telah banyak dimanfaatkan untuk pengenalan pola baik berupa pola atau citra, suara, dan lain-lain. Jaringan SOM sering pula digunakan untuk interaksi ciri fitur pada proses awal. Pengenalan pola, ia mampu memproduksi dimensi input pola ke jumlah yang lebih sedikit sehingga prosesan komputer menjadi lebih hemat. Prinsip kerja dari algoritma SOM adalah pengurangan node-node tetangga neckboard, sehingga pada akhirnya hanya ada satu node output yang terpilih, winner node. Pertama kali yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi bobot untuk tiap-tiap node dengan nilai random. Setelah diberikan bobot random, maka jaringan diberi input sejumlah dimensi node atau neuron input. Setelah input diterima jaringan, maka jaringan mulai melakukan perhitungan jarak vektor yang didapatkan dengan menjumlah selisih atau jarak antara vektor input dengan vektor bobot. Secara matematis dirumuskan, bisa dilihat rumusnya. Langkah-langkah algoritma kohonen, inisialisasi bobot, set parameter tetangga set, parameter learning rate. Pertama, kerjakan jika kondisi berhenti bernilai false. Untuk setiap vektor input X kerjakan, untuk setiap J hitung bobot, dilihat rumusnya. Lalu bandingkan bobot untuk mencari bobot terkecil. Untuk bobot I terkecil, ambil WIJ lama untuk mendapatkan WJ baru. WJ lama plus A dalam kurung XI kurang WIJ lama. Perbaiki learning rate baru 0,5 A bintang A. Kurangi radius ketetanggaan pada waktu-waktu tertentu dengan cara mengupdate nilai bobot. Tes kondisi berhenti dalam kurung min error atau max support terpenuhi. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Manusia Putra dari kelompok 9 ingin melanjutkan untuk demo aplikasinya. Ya, di sini ada halaman utama dari aplikasinya. Ada definisi dari paru-paru dan sistem bakarnya. Lalu selanjutnya ada proses diagnosanya. Di sini kita bisa registrasi penggunanya dengan memasukkan data penggunanya. Ya, kita di sini akan memasukkan data penggunanya seperti ini. Lalu kita daftar. Lalu di sini kita masukkan kode gejalanya seperti ini. 3. Lalu kita proses diagnosanya. Nah, lalu di sini akan menampilkan identitas pemakai dan gejala yang dimasukkannya seperti yang tadi kita masukkan, dan menampilkan perhitungan manual nilai sensitif vektornya. Lalu di sini ada informasi macam-macam penyakit paru-paru, ada pneumonia, tuberkulosis, dan bronkitis. Lalu selanjutnya ada daftar penyakit. Berbeda dari sebelumnya, di sini ada mendefinisikan dan ada juga solusi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke tampilan form login. Ini tampilan form login utamanya. Kita masuk tampilan sesudah masuk form login. Di sini ada tampilan untuk penyakit dan solusi. Di sini kita bisa menginput apabila kita mau menambahkan penyakitnya, kita masukkan kode penyakit, nama penyakit,
definisi penyakit tersebut dan solusi untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Lalu sini ada gejalanya, yang ada kode-kode gejalanya, terus ada data rule-nya dan kode produksinya. Seperti ini. Lalu sini ada laporan untuk data penggunanya. Dan yang terakhir itu ada tampilan logoutnya. Dan segitu saja untuk demo aplikasinya. Mohon maaf apa ada kekurangan dari demo aplikasi ini. Kami dari kelompok 9 ingin meminta maaf. Sekian dari saya dan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.